Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Baiklah, kita akan masuk ke inisiasi tuton kedua dengan topik harta sebagai objek fikih muamalah. Dan ini kembali lagi saya sampaikan, ini adalah karya dari Ibu Ropi Marlina, sarjana ekonomi Majelis Ekonomi Syariah, yang kemudian kami angkat dalam bentuk video yang akan membahas harta sebagai objek fikih muamalah. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian harta. Harta adalah objek kepemilikan dan objek transaksi kebendaan seperti jual beli, sewa menyewa, dan wasiat. Harta diartikan sebagai sesuatu yang disenangi, yaktahani, dan dikuasai. Harta tersebut dapat berbentuk benda berwujud seperti emas, perak, hewan, rumah, dan tumbuhan, ataupun berupa manfaat seperti manfaat angkutan, manfaat tempat tinggal, dan manfaat lainnya. Nah, para pakar hukum Islam memberikan pengertian beragam atas konsep harta. Secara umum, pendapat tersebut dapat dibedakan dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah dari kalangan Hanafiyah yang berpandangan bahwa harta adalah setiap sesuatu yang dapat dikendalikan atau al-iyaz dan dikuasai al-ikhraj dan dimanfaatkan al-intifa' menurut kebiasaan tertentu. Kemudian kedua juga, mayoritas pakar hukum Islam mengartikan harta sebagai segala sesuatu yang mengandung nilai dan wajib diganti ketika akan rusak. Klasifikasi harta, harta dapat dibagi dalam berbagai kategori menurut karakteristik yang membangunnya. Dalam beberapa referensi telah dijelaskan bahwa ada 4 macam harta, yaitu yang pertama harta yang dilihat dari boleh dan atau tidaknya untuk digunakan. Jadi terdiri dari 2, yaitu harta bernilai atau mutakawin dan harta tidak bernilai atau gair mutakawin menurut pandangan agama. Harta mutakawin adalah harta yang dikuasai secara fisik dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan yang berlaku seperti rumah, barang bergerak, dan makanan. Adapun yang dimaksud dengan harta gair mutakawin adalah harta yang tidak dikuasai atau tidak dapat digunakan menurut ketentuan agama. Termasuk dalam kategori pertama adalah burung-burung liar, ikan di laut, dan bahan mineral di dalam perut bumi. Semua yang dibolehkan untuk dimanfaatkan namun belum dikuasai adalah kategori harta ghair mutakawin. Dan termasuk dalam kategori kedua adalah harta-harta yang diharamkan agama seperti minuman keras, anjing, dan babi. Harta tersebut hanya dapat digunakan oleh orang Islam dalam keadaan darurat untuk sekedar bertahan hidup dengan makan dan meminum. Jadi ini ada sangat jelas terlihat bahwa mana yang layak untuk kita makan kecuali dalam keadaan darurat. Harta dilihat dari sifat bergeraknya dibagi atas harta bergerak dan harta tidak bergerak. Kalangan Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah mendefinisikan harta bergerak sebagai benda yang dapat dipindahkan atau dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak berakibat apapun terhadap benda tersebut. Bisa juga benda tersebut berubah bentuk dan keadaannya karena pemindahan. Macam-macam benda bergerak antara lain uang, barang perdagangan, peternakan, benda-benda yang dapat ditimbang. Adapun benda yang tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah ke tempat lain seperti tanah dan bangunan. Kemudian kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang termasuk dalam kategori benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digerakkan dari satu tempat ke tempat lain dengan ketentuan benda tersebut tetap utuh dalam kondisi semula seperti pakaian, buku, dan kendaraan. Adapun yang masuk kelompok benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan digerakkan seperti tanah atau benda tersebut dapat dipindahkan tetapi keadaannya berubah dari kondisi semula seperti bangunan dan pohon yang dipindahkan menjadi bentuk lain. Jadi dengan beberapa pengertian ini barangkali Anda sudah bisa memahami bagaimana harta dilihat dari sifat bergeraknya dibagi atas harta bergerak dan harta tidak bergerak. Ketiga, harta menurut pandangannya terbagi atas harta yang dapat dipadankan, mitsliat, dan harta yang diukur dari nilainya.
memiliki niat, ya. Al-Zuhaili, seorang ulama, menjelaskan bahwa harta yang dapat dipadankan atau al-amal misli adalah benda yang memiliki kesamaan dan padanan serta tidak memiliki selisih beda, baik bagian-bagiannya ataupun kesatuannya. Nah, benda yang masuk dalam kategori ini adalah benda yang ditimbang seperti beras dan gandum, benda yang dihitung seperti pensil, dan benda yang diukur seperti kabel dan tali. Adapun harta yang dinilai dengan nilai tertentu, al-amal al-qimri, adalah harta yang memiliki kepadanan tetapi memiliki perbedaan dari segi nilai komponennya seperti hewan, pepohonan, tanah, rumah, dan batu mulia. Ini contohnya, ya. Suatu benda yang dianggap sebagai harta mithli dapat berubah menjadi harta kirni dan sebaliknya. Hal ini tergantung pada ketersediaan benda tersebut di pasaran dan penggunaannya di masyarakat. Harta dari segi kekekalannya, ya. Kekalannya dipakai sebagai atas harta yang habis digunakan atau istiqlaki, dan harta yang tidak habis ketika digunakan adalah istimali. Istiqlaki adalah harta yang pemanfaatannya dengan merusak bendanya seperti makanan, minuman, kayu, dan uang. Benda-benda tersebut memanfaatkannya dengan cara mengkonsumsi atau memahatnya. Uang termasuk kategori ini meskipun bendanya bersifat kekal, namun kepemilikannya dialihkan kepada pihak lain. Adapun harta istimali adalah harta yang cara pemanfaatannya dengan menggunakan harta tersebut dan bendanya bersifat kekal. Contohnya dari harta jenis ini adalah rumah, gedung, perabotan, buku, dan lain sebagainya. Rumah dapat ditinggali dan perabotan dapat digunakan untuk memasak. Nah, benda-benda tersebut dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dampak klasifikasi harta, ya. Pembagian harta dalam kategori mutakawin dan gair mutakawin berdampak pada keabsahan menjadikan harta tersebut sebagai objek transaksi akad. Nah, harta mutakawin ini dapat dijadikan objek untuk semua jenis transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, hadiah, dan wakaf. Adapun harta gair mutakawin tidak bisa dijadikan objek transaksi. Dampak lainnya adalah keharusan menjamin objek tersebut jika terjadi kerusakan. Harta mutakawin yang dirusak wajib diganti oleh perusaknya, baik dengan benda sejenisnya atau harganya jika termasuk harta kirni. Adapun jika yang rusak adalah harta gair mutakawin, maka tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, kecuali jika harta tersebut milik orang non-muslim. Pengecualian tersebut berlaku menurut pendapat Hanafiyah. Kita masuk pada harta sebagai sarana ibadah. Ya. Islam memandang harta adalah perantara, bukan tujuan dari kehidupan. Harta berfungsi sebagai sarana seseorang untuk beribadah kepada Allah. Mendapatkan harta bukan akhir dan upaya pencarian rezeki, melainkan tahapan terminal untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu membelanjakan harta untuk tujuan ibadah kepada Allah. Jadi motif kita itu bukan untuk tujuan menumpuk harta, tapi itu adalah sebagai bentuk mediasi, ya, perantara bahwa kita mempunyai harta itu tujuannya adalah untuk dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ikhlas, motif ibadah tersebut harus disertai dengan keikhlasan. Ibadah kurban contohnya yang sempurna menggambarkan ibadah harta sekaligus sikap keikhlasan. Ibadah kurban merupakan puncak dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkat toleransi dan persaudaraan sesama manusia. Inti dari memberikan harta adalah beribadah kepada Allah dan saling menolong kepada semua sesama manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-36. Nanti silakan Anda buka di dalam Al-Quran terjemahan. Pemanfaatan harta. Pertama, harta harus difungsikan secara moderat dan sederhana. Artinya, seseorang tidak boleh bersifat boros atau menghambur-hamburkan harta dan tidak boleh juga bersifat kikir. Jadi harus ada keseimbangan. Kedua, harta dalam Islam memiliki fungsi komersial dan sosial. Artinya, harta dapat digunakan untuk tujuan-tujuan memperoleh keuntungan,
Namun begitu, setiap harta yang dimiliki seseorang mengandung unsur sosial, yaitu harta tersebut dimiliki dan harus diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, harta harus dikelola dengan cara yang benar dan mempertimbangkan kemaslahatan bagi diri sendiri dan masyarakat banyak. Baik, kita masuk ke pengertian hak. Ya. Dalam bahasa Arab, lafal hak berasal dari kata hak, yuhak, hakun, berarti nyata, pasti dan tetap. Hal ini bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8 atau juga dalam Quran surah Yunus ya, ayat 35. Hak dalam pengertian umum adalah suatu ketentuan dengan dia syara' menerapkan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kebebasan. Nah, secara etimologi, pengertian yang bersumber Al-Quran, hak dapat berarti menetapkan keadilan lawan dan kezalimannya, kebenaran lawan dari kebatilan, kewajiban bagian dari kepastian. Hal ini sebagaimana dituliskan firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, yang artinya sebagai berikut, katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Ya, sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Isra ayat 81. Ayat lainnya menyebutkan bahwa artinya sebagai berikut, kepada wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suami mut'ah, pemberian sebagai penghibur pesangon, menurut yang ma'ruf, sebagaimana suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 241. Pembagian hak. Yang pertama ditinjau dari segi pemiliknya. Hak terbagi kepada 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah hak Allah. Pengertian hak Allah menurut Wahabbah Zuhail adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, menegakkan syiar agamanya, serta mewujudkan kemanfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhususkannya untuk seseorang tertentu. Yang berikutnya adalah hak manusia. Wahbal Zuhail mengatakan lagi bahwa hak manusia itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak-anak, harta, serta mewujudkan keamanan, maupun bersifat khusus seperti melindungi hak pemilik atas hak pemiliknya dan hak menjual dalam menerima, harga pembayaran dan pembeli dalam menerima barang. Kemudian hak berserikat gabungan, antara lain adalah hak Allah dan hak manusia. Mengenai hak gabungan ini, ada kalanya hak Allah yang lebih dominan, lebih berperan, dan ada kalanya hak manusia yang lebih dominan. Kemudian ditinjau dari objeknya. Jadi ada 2 di sini ya, ada hak ma'aliyah dan ghair ma'aliyah. Kalau hak ma'aliyah adalah setiap hak yang berkaitan dengan harta dan manfaatnya, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Contohnya seperti hal penjual terhadap uang pembayaran benda yang dijualnya, dan hak pembeli terhadap hak yang dibelinya. Kemudian berikutnya adalah hak ghair ma'aliyah, adalah setiap hak yang berkaitan bukan dengan harta. Contohnya seperti kisah hak memerdekakan atau pembebasan dan hak perwalian atas seseorang. Kemudian ditinjau dari sisi objeknya juga hak syaksi perseorangan dan hak aini kebendaan. Hak syaksi adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' bagi seseorang terhadap orang lain. Kemudian hak aini adalah hak yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorang atau sesuatu yang ditentukan zatnya. Macam-macam hak lainnya ya. Hak milik, secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Misalnya harta. Secara terminologi al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan bertindak hukum terhadap benda itu sesuai keinginannya.
Selama tidak ada halangan syar'a, ya, adapun sebab-sebab timbulnya hak al-milk adalah akad, ya. Yang pertama adalah penguasaan terhadap harta bebas. Kemudian yang kedua adalah at-tawalud, berkembang biak. Ketiga adalah al-kalafiyah, pergantian waris. Kemudian yang keempat adalah akad. Jadi inilah sebab-sebab timbulnya hak seorang. Jadi kita urut dari 01 sampai dengan 04. Hak al-irtifak, ya, secara etimologi irtifak berarti pemanfaatan terhadap sesuatu. Sedangkan terminologi dari hak irtifak itu adalah hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi ataupun milik umum. Nah, sebab-sebab munculnya hak al-irtifak ini adalah yang pertama adanya ikatan kebersamaan al-syirka ammah. Yang kedua adanya kesepakatan pihak yang berakad. Dan yang ketiga adalah adanya kesepakatan ketetanggaan atau kesepakatan jarum jiwar. Jadi seperti itu ya, hak al-irtifak. Adapun macam-macam hak irtifak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak arsyur, adalah hak manusia atas hewan terhadap air untuk memanfaatkannya. Yang kedua adalah hak al-majrah, adalah hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk irigasi dalam rangka mengaliri lahannya, baik melalui lahan orang lain ataupun tidak. Yang ketiga, hak al-masir, adalah hak seseorang untuk menyalurkan kotoran, baik manusia ataupun limbah rumah tangga ke penampungan atau saluran umum dengan mempergunakan selang yang melalui jalan raya, lahan, rumah, dan perusahaan milik orang lain. Yang keempat, hak al-murur at-tariq, adalah hak seseorang untuk sampai ke rumah atau lahannya dengan melalui lahan orang lain, baik milik umum maupun pribadi. Yang kelima adalah hak at-ta'ali, adalah hak seseorang untuk tinggal di tingkat atas pada perumahan tersebut seperti apartemen, hotel, dan menjadikan loteng rumah orang di bawah sebagai lantainya. Yang berikutnya yang terakhir adalah hak al-jiwar, adalah hak seseorang untuk tinggal bersebelahan dengan tetangganya disebabkan saling bertemunya batas milik masing-masing. Baik, kemudian adalah hak al-intifa. Al-intifa dalam bahasa Arab berarti mempergunakan atau memanfaatkan atau memakai. Sedangkan secara terminologi, definisi dari hak intifa adalah kewenangan memanfaatkan, menggunakan, dan memakai sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain. Dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyariatkan, misalnya melalui jual beli dan sewa menyewa. Munculnya hak intifa menurut para ulama bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama al-i'arah atau meminjam atau pinjam meminjam atau al-ariyah. Kemudian yang kedua adalah al-ijarah, sewa menyewa. Yang berikutnya ada al-waqf atau wakaf. Yang keempat ada al-wasiat bi al-manfaat, wasiat dengan manfaat. Yang terakhir ada al-ibahah, pembolehan. Nah, yang menjadi pendukung hak itu adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberiannya. Maksudnya pemberian ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga memiliki berbagai macam kewajiban. Jadi harus ada balancing antara hak dan kewajiban. Namun yang menjadi masalah adalah mengenai kecakapan orang mendukung haknya dan kecakapan orang menggunakan haknya terhadap orang lain. Mengenai kecakapan atau kemampuan yang ada pada diri manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-ahliyatul wujub, yang kedua adalah ahliyatul ada. Sumber-sumber hak, ya, kita masuk ke pembahasan ini. Yang pertama adalah akad, yaitu kehendak kedua belah pihak, irada al-aqidai, untuk melakukan sesuatu kesepakatan perikatan seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah irada al-munfaridah,
kehendak sepihak, atau dalam bahasa Inggris one-side, seperti ketika seseorang mengucapkan sebuah janji atau nazar. Yang ketiga ada al-fi'lun nafi', perbuatan yang bermanfaat. Misalnya ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib membantunya atau memberikan sesuatu sesuai dengan batas kemampuannya. Yang keempat, al-fi'lu al-dar, perbuatan yang merugikan, seperti ketika seseorang merusak, melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani dengan iltizam atau kewajiban tertentu. Akibat hukum suatu hak. Jadi pada prinsipnya Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau perusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut rugi atau kompensasi yang sepadan dengan hak miliknya. Pada prinsipnya, Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Atas dasar prinsip ini, pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghambur-hamburkan uangnya untuk berjudi atau mabuk-mabukan. Kemudian, kebebasan mempergunakan hak selain dibatasi dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam, juga dibatasi dengan tidak melanggar hak atau merugikan kepentingan orang lain. Prinsip perlindungan hak dalam Islam berlaku pada dan untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam mempergunakan hak pribadi harus seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum. Jadi walaupun kita mempunyai barang pribadi atau hak pribadi kita, paling tidak kita harus mempunyai keseimbangan dengan lingkungan kita, jangan semena-mena. Demikianlah bahan inisiasi untuk minggu kedua. Saya berharap Anda sekalian bisa menyimak satu persatu slide demi slide dalam video ini. Saya berharap Anda tetap siap ya, karena pada setelah inisiasi ini kita akan masuk inisiasi 3. Nah, siap-siap karena pada sesi ketiga atau minggu ketiga kita akan diperhadapkan dengan tugas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.